Hai, berikut adalah tugas kelompok analisis isu global COVID-19. Pengampu materi Bu Dr. Rita Clara MED, latihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 39 kelompok 2. Kami terdiri atas 5 orang, yaitu Lana Marcelina Nasution, SPD, Lani Febriani Lubis, SPD, Laswina Ongkisunggu, SPD, Latifa Angreni Harahap, SH, dan Leni Marlina Hasibuan, SPD. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sejak tahun 2019 hingga 2021, hampir seluruh negara di dunia terkena pandemi COVID-19. Telah banyak korban meninggal dunia akibat virus ini. Coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Gejalanya seperti demam, lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, kemudian sangat menakutkan karena dapat dengan mudah menular melalui percikan seseorang ketika batuk atau berbicara dan berjabat tangan. Cipika-cipiki dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Dampak wabah virus corona COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada sektor pemerintahan, terdapat dampak diantaranya menurunnya industri UMKM, pariwisata, dan manufaktur. COVID-19 juga memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, di antaranya menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan terbatasnya kegiatan masyarakat. Aspek-aspek yang menyebabkan peningkatan COVID-19. Pada analisis dengan metode Viswun berikut, ada 4 aspek yang dapat menyebabkan peningkatan COVID-19. Yang pertama, aspek manusia, seperti kurangnya penegakan peraturan tentang protokol kesehatan, tidak adanya kejelasan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, yang dapat kita lihat dari kurang tegasnya pemerintah memberikan hukuman kepada yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian, kurangnya sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Yang kedua, aspek material, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan COVID-19, terbatasnya tenaga medis, terbatasnya dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, dari aspek metode, kurang disiplinnya penerapan protokol kesehatan, tidak seriusnya pelaksana PSBB atau PPKM, itu dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang masih berkerumun, tidak menggunakan masker, atau melakukan perjalanan ke luar daerah. Yang keempat, aspek musim, itu kurangnya meratanya media informasi tentang bahaya COVID, dan terbatasnya alat tes kesehatan yang tidak tersedia secara massal. Itu dapat kita lihat dari berita-berita yang memberitakan bahwa pemakaian swab kesehatan yang sudah bekas dan penyuntikan vaksin kosong pada orang-orang yang ingin vaksin COVID-19. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan isu meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahapan setiap alternatif yang pertama, penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW dan kepala desa. Hasil yang diharapkan yaitu bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya COVID-19 sehingga timbulnya kesadaran masyarakat. Para pihak yang terlibat diantaranya pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatifnya yaitu penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW dan kepala desa. Hasil yang diharapkan yaitu kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Para pihak yang terlibat diantaranya pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Kemudian alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu
melakukan razia protokol kesehatan dengan tahapan setiap alternatif. Yang pertama, melakukan razia tempat ramai seperti objek wisata dan tempat makan. Yang kedua, memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan yaitu kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan para pihak yang terlibat, pemerintah, masyarakat, pengusaha. Demikianlah rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.